Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, menyimak firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau belajar dari firman-Mu, dan khususnya kami mau belajar tentang murah hati dan kemurahan hati. Pimpin kami, tuntun kami, biarlah firman-Mu membuka mata kami, membuka telinga kami, dan khususnya membuka hati kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya akan sharing tentang murah hati dari Amsal 21 ayat 13 sampai 15. Amsal 21 ayat 13 sampai 15 dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Kekasih Tuhan, orang yang murah hati sebenarnya membuka pintu kemurahan bagi dirinya. Saya ulangi, orang yang murah hati sebenarnya membuka pintu kemurahan hati buat dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah Anda termasuk orang yang murah hati? Mari kita lihat beberapa indikasinya. Yang pertama, peduli. Amsal 21 ayat 13 dikatakan, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Waktu kita peduli, sebenarnya kita ini membuka pintu kesempatan buat diri kita sendiri. Jadi, waktu kita peduli dengan jeritan, tangisan, masalah orang lain, sebetulnya kita sedang membuka pintu kesempatan buat diri kita sendiri. Saudara, orang yang murah hati itu peduli, mau peduli dengan keperluan dan kebutuhan orang lain. Dan orang yang peduli itu belajar untuk mengerti kebutuhan orang lain. Setiap orang punya kebutuhan. Setiap orang memiliki pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Namun, waktu kita peduli dengan mereka, maka kita akan melihat pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu kemurahan hati, pintu-pintu pertolongan datang buat diri kita sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar membuka mata hati kita untuk peduli dan murah hati kepada orang lain. Jadi, tentu saja kita nggak bisa melihat orang lain, kemudian kita cuek, kita tidak mau peduli dengan kebutuhan orang lain, tapi mulai kita belajar melihat orang lain dan mulai membayangkan, jikalau saya di posisi orang itu, apakah saya akan seperti itu? Dan kalau kita tidak mau mengalami kehidupan yang seperti orang-orang itu yang membutuhkan pertolongan, yang sedang kesusahan, mari buka hati kita untuk menolong orang lain. Waktu kita menolong, suatu hari ketika kita membutuhkan pertolongan, ada saja jalan-jalan Tuhan. Saudara, murah hati membuka jalan-jalan Tuhan buat diri kita sendiri. Yang kedua, kita belajar memberi diam-diam. Orang murah hati itu memberi diam-diam. Amsal 21 ayat 14 dikatakan, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Saudara, mari kita belajar memberi bukan untuk pamer, memberi bukan untuk dipertontonkan, tetapi memberi merupakan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi, sekalipun dalam kondisi kepepet, dalam kondisi kekurangan, mari kita tetap belajar untuk berbagi, belajar untuk memberi. Dan saudara, kita sadar kita sudah diberkati dan kita mau jadi berkat. Itulah gaya hidup memberi. Kita sudah menikmati kemurahan Tuhan, kita belajar berbagi kemurahan buat orang lain. Dan memang
yang namanya pemberian yang diam-diam itu menjadi kejutan yang luar biasa sehingga hati orang itu disukakan. Kita belajar yang ketiga yaitu adil. Kita belajar yang pertama peduli, yang kedua memberi diam-diam, dan yang ketiga adil. Amsal 21 ayat 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Saudara, dalam kehidupan orang benar, melakukan keadilan adalah dorongan hati yang luar biasa. Karena kita rindu setiap orang menikmati keadilan. Dan yang namanya adil itu tidak berat sebelah. Kalau ditimbang menjadi seimbang. Dan tentu saudara, kita harus belajar mengerti bahwa adil itu tidak sama rata. Dan tentu saja kita berpikir, sebagian ada orang berpikir, oh adil itu harus sama rata. Tidak, adil itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tuhan itu adil. Hanya orang yang iri hati berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu pilih kasih. Oleh sebab itu yang namanya adil itu tidak pilih kasih. Adil itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapasitas dan komposisi dari setiap orang. Setiap orang itu bisa diberi kepercayaan Tuhan seberapa, demikian pula kepercayaan Tuhan kepada dia. Ada orang diberi kepercayaan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan apa yang bisa dipercayakan Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu jangan iri melihat keberhasilan orang lain, jangan iri melihat berkat yang dinikmati oleh orang lain, tapi maukah saudara bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara? Itu yang akan membuat saudara berbeda. Oleh sebab itu, orang yang adil, dia tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Dan adil juga artinya memperjuangkan hak orang lain sebaik mungkin. Jadi perjuangkan orang lain. Waktu kita memperjuangkan orang lain, suatu hari hak kita pun akan diperjuangkan. Saudara, kemurahan hati yang dilakukan dengan ketulusan hati akan menguntungkan semua orang. Mari kita bertindak untuk menguntungkan orang lain, bukan mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan egois, bukan egosentris, tapi bagaimana kita ini peduli, fokus kita orang lain, dan memberi diam-diam, fokus kita orang lain, adil, fokus kita adalah orang lain. Maka, kalau kita fokus kepada orang lain, mata Tuhan juga fokus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari, kami butuh hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami butuh hati Bapa yang penuh kasih, yang penuh kasih sayang, yang penuh belas kasihan. Dan biarlah kasih-Mu menguasai hati kami, sehingga hati kami menghasilkan belas kasihan, dan lewat belas kasihan menghasilkan mujizat. Kami percaya, waktu kami peduli, waktu kami perhatian, waktu kami belajar memberi, dan waktu kami belajar melakukan segala sesuatu dengan adil, buat orang lain, maka segala yang kami tabur itu akan kami tuai. Saat ini kami berdoa, buat setiap kekasih Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah sakit, kami berdoa, dimanapun mereka berada, apa yang sakit di tubuh mereka, kami berdoa, bilur Yesus menyembuhkan, kuasa, kasih Kristus, dan mujizat Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, hari-hari ini sedang bergumul masalah kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, stres, depresi, dan pergumulan kehidupan lainnya. Kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, kelegaan, solusi. Kami juga berdoa buat para pengusaha, para pekerja yang hari-hari ini sedang sibuk bekerja, mengumpulkan berkat, dan membagi berkat. Kami berdoa, Tuhan melindungi, menyertai. Dan malam ini juga kami berdoa,
Biarlah anak-anak, para teruna, orang-orang muda, ketika mereka belajar, mereka mulai menemukan destiny, tujuan hidup yang mereka terima dari Tuhan. Malam ini kami mau bersyukur, kami mau bersukacita. Biarlah kami menikmati sukacita dari Tuhan, menikmati kemurahan dari Tuhan, menikmati kebaikan dari Tuhan, menikmati perkenanan dari Tuhan. Dan malam ini ketika kami beristirahat, Tuhan memberikan berkat-Mu yang berlimpah. Oleh sebab itu ya Tuhan, turunkan, curahkan, dan limpahkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami juga berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan saudara, Tuhan Yesus memberkati.